Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Eka Nurhaura dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Reward and Punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Berikut hasil proposal dari saya. Latar belakang, di mana pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat membuat siswa merasakan bosan. Pelajaran matematika atau ilmu hitung adalah mata pelajaran yang harus ada dan wajib diajarkan di sekolah dasar. Apabila matematika tidak diajarkan di sekolah dasar, maka akan berakibatkan fatal pada peserta didik. Karena di semua jenjang pendidikan lanjut ada pelajaran berhitung, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak membutuhkan ilmu berhitung tersebut. Di dalam proses pembelajaran matematika, terkadang siswa hanya berdiam diri di saat guru bertanya, sehingga menyebabkan aktivitas pembelajaran yang cenderung membosankan. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapainya sebuah tujuan. Motivasi itu sangat penting di dalam kegiatan untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik di dalam proses pembelajaran. Jadi guru harus memiliki ide untuk gimana caranya supaya siswa tersebut merasakan adanya motivasi dengan cara memberikan reward and punishment. Reward digunakan sebagai bentuk motivasi atau sebuah penghargaan untuk hasil atau presentasi yang baik. Dapat berupa kata-kata pujian, ucapan maupun tulisan, pandangan senyuman, perlakuan istimewa, contohnya seperti pemberian tepuk tangan. Pemberian sebuah reward dapat memicu agar peserta didik makin bersemangat karena adanya motivasi. Identifikasi masalah. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru kurang memberikan penghargaan dan pujian kepada siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi peserta didik terhadap mata pelajaran matematika dan pengaruhnya reward and punishment di dalam proses pembelajaran. Adapun batasan masalahnya, motivasi sangat berpengaruh kepada keaktifan siswa di dalam kelas. Berdasarkan identifikasi masalah di dalam proses pembelajaran, guru kurang memberikan reward and punishment kepada siswanya sehingga dapat menyebabkan rendahnya motivasi peserta didik, terutama pada mata pelajaran matematika. Adapun masalahnya antara lain kurangnya pengetahuan seorang guru tentang reward and punishment terhadap motivasi. Guru belum menerapkan reward and punishment di saat proses pembelajaran kelas saat berlangsung. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh dari pemberian reward and punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi siswa sekolah dasar. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru dapat dijadikan sebuah acuan dalam menggunakan metode reward and punishment yang tepat sehingga guru tersebut dapat memotivasi siswanya. Yang kedua, ada manfaat bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswanya dalam pelajarannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan motivasi belajarnya dan meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Yang ketiga, manfaat peneliti, yaitu suatu sarana ilmu yang sudah didapatkan dari kuliahnya dan dapat dijadikan modal dasar saat menjadi guru dan menerapkan reward and punishment terhadap peserta didiknya. Kajian teori. Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Reward merupakan sebagai alat pendidikan yang diberikan ketika seseorang anak dapat melakukan sesuatu hal yang baik, berhasil mencapai sebuah tahap tertentu dan tercapainya sebuah target. Di dalam konsep pendidikan, reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi peserta didik.
Selanjutnya, ada punishment. Punishment dapat disebut juga adalah sebuah hukuman. Punishment atau hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata punishment yang berarti law atau hukuman, atau dapat disebut juga dengan siksaan. Dan maksudnya punishment atau hukuman ialah penderita yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, atau bisa disebut juga dengan orang tua atau guru yang melakukan punishment tersebut sesudah terjadinya sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan pada anak tersebut. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta memberikan arah pada kegiatan belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu penggerak yang terdapat dalam diri siswa yang memberikan semangat untuk bertindak dan melakukan sesuatu sehingga mencapainya sebuah tujuan. Motivasi belajar merupakan sesuatu yang penting dikarenakan sebagai dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dimiliki oleh guru dan siswa, di mana seorang guru memainkan motivasi sebagai penggerak dalam kegiatan belajar mengajarnya, dan sebagai penggerak minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajarannya dengan adanya memotivasi siswa untuk mencapai sebuah target yang ditujunya. Selanjutnya, ada matematika. Matematika merupakan pelajaran yang diajarkan sejak sekolah dasar. Mata pelajaran matematika ini diharapkan penalaran dan logika siswa yang terlatih dan dapat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat matematika yaitu penguasaan matematika mempunyai implikasi langsung di dalam pendidikan yang praktis, karena dalam mempelajari matematika, peserta didik dihadapkan dengan kehidupan yang berbagai masalah, contohnya yang berhubungan dengan bilangan. Untuk mempermudah peserta didik mengetahui bilangan, peserta didik sangat antusias saat belajar matematika. Bahkan, peserta didik terlihat sangat menguasai mata pelajarannya. Penelitian relevan. Pada penelitian Suji Antari pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Reward and Punishment terhadap Motivasi Belajar dalam Pembelajaran IPS, di mana penelitian tersebut dengan menggunakan metode kuesioner untuk mengetahui bagaimana pengaruh reward and punishment terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran IPS. Di dalam penelitiannya, kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang tertutup. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana kurangnya motivasi belajar matematika siswa sekolah dasar karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang jarang diminati oleh peserta didik. Karena peserta didik menganggap matematika itu mata pelajaran yang cenderung membosankan. Dan di dalam proposal ini disarankan menggunakan reward and punishment, di mana reward merupakan jika siswa berhasil mencapai sebuah target, maka guru harus memberikan sebuah hadiah, dapat berupa senyuman ataupun tepuk tangan. Tetapi sebaliknya, jika siswa tersebut bersikap malas atau melanggar peraturan di dalam kelas, maka guru dapat memberikan punishment kepada siswa tersebut agar siswa tersebut itu tidak mengulanginya kembali. Dan di dalam penelitian ini dengan menggunakan reward and punishment dapat melihat bagaimana pengaruh adanya reward and punishment terhadap motivasi belajar siswa, apakah berpengaruh ataukah tidak. Hipotesis penelitian H0 yaitu tidak terdapat pengaruh terhadap pemberian reward and punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi belajar. Sedangkan H1 yaitu terdapat pengaruh pemberian reward and punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi belajar. Tujuan penelitian
pada proposal ini untuk menjelaskan pengaruh reward and punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi siswa sekolah dasar. Tempat dan waktu penelitiannya. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 3 SDN Wanasari 06 yang berlokasi di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2021. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Di dalam penelitian ini akan menggunakan desain penelitian quasi eksperimental design. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 yang berjumlah 60, terdiri dari 2 kelas yaitu kelas A dan kelas B di SDN Wanasari 06. Selanjutnya sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu terdapat kelas 3A dan 3B. Kelas 3A dengan jumlah 30 siswa dari populasi sekolah tersebut, yaitu yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dan satu kelas 3B dengan jumlah 30 siswa dari popularitas dan terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Penelitian mengambil kelas 3A dan kelas 3B karena kelas 3A mengalami semangat belajar yang rendah dibandingkan dari kelas 3B. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability dengan menggunakan kuota sampling, yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian. Prinsip teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability dengan menggunakan kuota sampling, yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel peneliti. Prinsip penentuan sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti harus menetapkan dahulu jumlah sampel yang diperlukannya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, instrumen variabel terikat dan instrumen variabel bebas. Di dalam penelitian ini, instrumen variabel terikat terbagi menjadi 5. Yang pertama, definisi konseptual. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu penggerak yang terdapat dalam diri siswa yang memberikan semangat untuk bertindak dan melakukan sesuatu sehingga mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, definisi operasional. Hasil di mana motivasi dapat membuat keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu dengan adanya suatu dorongan untuk melakukan sesuatu agar tercapainya sebuah tujuan dan penggerak minat belajar siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya motivasi dapat merubah, menguatkan perilaku siswa dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu lembar angket. Lembar angket berisi tentang pernyataan positif dan negatif tentang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan pemberian reward and punishment. Yang keempat, pengujian validitas dan penghitungan reliabilitas. Di sini pengujian validitas dilakukan untuk mendapatkan alat ukur yang terpercaya. Untuk mengetahui validitas angket, digunakan nilai hasil angket yang telah disusun oleh peneliti. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan rumus alpha convex. Dengan instrumen penelitian ini berbentuk angket. Yang kelima, ada kisi-kisi instrumen. Di kisi-kisi instrumen ini terdapat variabel, indikator, nomor item yang terbagi menjadi 2
yaitu positif dan negatif, dan jumlahnya. Instrumen variabel bebas. Di dalam penelitian ini, instrumen variabel bebas ada dua. Yang pertama, definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual pada penelitian ini yaitu reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan. Reward merupakan sebagai alat pendidikan yang diberikan ketika seorang anak dapat melakukan sesuatu hal yang baik, berhasil mencapai sebuah tahap tertentu, dan tercapainya sebuah target. Di dalam konsep pendidikan, reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Punishment atau hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didiknya yang telah melakukan sebuah kesalahan. Dengan adanya punishment atau hukuman, agar anak didik tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, ada definisi operasional. Hasil di mana dengan adanya reward and punishment dapat membuat siswa merasa semangat dan termotivasi dengan memberikan metode reward yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan metode punishment diberikan kepada siswa yang melanggar aturan. Dengan adanya metode ini, pendidik dapat mengetahui respon dari peserta didik di dalam pembelajaran matematika. Teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data, yang kedua ada pengujian persyaratan analisis. Deskripsi data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah skor dari hasil angket dan skor tes hasil belajar matematika siswa. Sumber data diperoleh dari sampel yang terdapat di kelas 3A yang dijadikan sebagai kelas kontrol dan 3B dijadikan sebagai kelas eksperimen. Pengujian persyaratan analisis terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji homogenitas. Dalam penelitian ini, penulis mengambil cara atau metode dengan uji varians atau uji F. Rumus uji varians atau uji F sebagai berikut yang ada di samping ini. Yang B, uji normalitas. Ketentuan pengambilan keputusan adalah jika L hitung lebih dari L tabel maka H0 ditolak, dan jika L hitung kurang dari L tabel maka H0 diterima. Di dalam peneliti ini, penulis menguji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, uji T2 sampel. Di bawah ini ada rumus dari uji T2 sampel. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, dan H alternatif diterima. Artinya, adanya pengaruh pemberian reward and punishment pada mata pelajaran matematika terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.